Resikonya besar, tapi kedua negara memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mewujudkan kemandirian alutsista atau alat untuk sistem senjata. Beberapa tahun ke depan, Indonesia bukan hanya bisa membeli jet tempur, namun bisa juga membuatnya. Kementerian Pertahanan menargetkan jet tempur generasi 4,5 ini berwujud prototipe pada tahun 2015. Pilihan single atau twin engine yang tadinya menjadi polemik telah terselesaikan. Kedua negara setuju memilih penggunaan mesin double engine seperti Sukhoi atau FA-18. Twin engine diyakini memberi ruang bagi pengembangan KFX IFX ke depan. Pesawat modern ini akan dikembangkan dengan weapon bay, tempat persembunyian senjata di bawah perut pesawat untuk menjaga sifat silumannya. Mesin yang digunakan ada dua pilihan, F414GA yang dipakai FA-18 Amerika Serikat atau AG-200 yang dipakai Eurofighter Typhoon. Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki 90% teknologi independen yang dibutuhkan KFX IFX. Dari 438 teknologi, hanya kekurangan 48 item untuk mesin dan avionik. Kekurangan ini akan didapat dari imbal beli dari pembelian pesawat asing yang segera dilakukan Korea Selatan dan Indonesia. Proyek yang menyerap dana triliunan rupiah ini didanai 60% oleh Korea Selatan dan 20% oleh Indonesia. Sisanya yang 20% diharapkan dari threat signals coming from missiles and anti-aircraft artillery will be detected by RWR and MAWS, which then warn pilot. Countermeasures such as RF jammer, chaff, and flare will also be utilized to improve fighter survivability. To provide the necessary information to safely fly the aircraft in both manual and automatic modes of operation. Air Combat System will also provide weapon control and interface for air-to-air or air-to-surface weapons and the operation of internal gun. For this fighter, stores management and weapon control will also be used. Selective and emergency jettison will be provided to enable jettison of external stores when necessary. Air Combat System provides long-range reference using satellite and inertial sensors to acquire data for air vehicles and weapon delivery. Radio navigation equipment are also installed to provide information such as routes in tactical areas, as well as in approach and landing phases. Video and audio. All display data provide sunlight readability and NVIS compatibility to support day and night operations. Air Combat System will provide flight data saving and recovery functions necessary to guarantee operational performance requirements through subsystems monitoring and management. To achieve the success of technology development phase of KFX-IFX program, integration of air combat system, requirement development of subsystem components, and architecture design were completed. The foundation to develop core technologies required for system development and the validation of operational requirements were also completed. Based on the successful results of TD phase, the target performance required. Pemirsa, jet tempur Hawk 200 adalah pesawat ahli dalam serangan ringan. Meski radius tempurnya terbatas, namun pesawat yang memperkuat Skadron Udara 1 dan 12 TNI Angkatan Udara ini memiliki sejumlah catatan heroik. Pesawat tempur Hawk 200 adalah jenis pesawat tempur ringan buatan Inggris yang mampu menggotong berbagai persenjataan canggih dan mematikan, seperti rudal udara ke darat, rudal anti kapal, torpedo, serta berbagai macam bom.
Namun jet tempur ini tidak mampu membawa kanon internal, sehingga kanon dipasang di luar tubuh pesawat. Fisik Hawk 200 juga kecil, sehingga radius tempurnya terbatas. Tetapi meskipun fisiknya kecil, Hawk mampu melakukan berbagai serangan, baik ke darat maupun udara. Indonesia sejak lama memiliki pesawat Hawk series seperti Hawk MK53 yang digunakan untuk terbang transisi atau latih, serta Hawk 100 yang berkursi 2 dan Hawk 200 berkursi 1. Hawk 100-200 pertama kali tiba di tanah air tahun 1996. Pesawat ini disebar ke Skuadron Udara 1 Pontianak dan Skuadron Udara 12 Pekanbaru untuk menggantikan pesawat A4 Skyhawk. Black Panther atau sebutan bagi penerbang Hawk dari Skuadron Udara 12 Pekanbaru bertugas mengamankan serangan udara di atas Pulau Sumatera dan semua perbatasan negara tetangga. Aksi heroik yang pernah dilakukan pesawat Hawk diantaranya adalah mencegat sebuah pesawat asing saat melakukan patroli udara di atas Kupang NTT pasca lepasnya Timor Timur, serta air cover terhadap operasi amfibi marinir saat darurat militer Aceh tahun 2003. Tim Liputan Trans 7.